Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Cyber Quantum akan membawakan materi tentang magnetic disk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nevan Sakbar. Selanjutnya ada tabel of contents. Di sini ada definisi, fungsi transfer data, kecepatan transfer data, anatomi memori, jenis I/O yang digunakan. Yang terakhir ada cara kerja. Definisi. Apa sih magnetic disk itu? Magnetic disk adalah perangkat penyimpanan sekunder yang menggunakan medan magnet untuk menyimpan data. Data direkam dalam bentuk bit magnetis mewakili nilai 0 atau 1. Magnetic disk terdiri dari piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dimagnetisasi. Magnetic disk memiliki berbagai macam ukuran dan kapasitas. Yang pertama ada disket. Disket adalah jenis magnetik yang berukuran kecil. Disket biasanya digunakan untuk menyimpan data berukuran kecil seperti dokumen, foto, atau program. Kemudian cakram. Cakram adalah jenis magnetic disk yang berukuran besar dan tidak dapat dilepas. Cakram keras biasanya digunakan untuk menyimpan data berukuran besar seperti sistem operasi, aplikasi, dan file media. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Fajana Syifas akan melanjutkan materi dari Nevan Syakbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi transfer data. Di sini fungsi transfer data ada 4. Yang pertama, pembacaan data. Data dibaca dari piringan magnetic disk menggunakan kepala baca yang terdiri dari magnet kecil. Kepala baca memindai piringan disk dan mengubah sinyal magnetik menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua, ada penulisan data. Data ditulis dari piringan magnetic disk menggunakan kepala tulis yang terdiri dari magnet kecil. Kepala tulis memancarkan medan magnet yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal magnetik yang dapat disimpan pada piringan disk. Selanjutnya ada pengontrolan kecepatan. Kecepatan transfer data magnetic disk dikendalikan oleh pengontrol disk yang mengirimkan sinyal ke motor penggerak piringan disk. Dalam hal ini, pengontrol disk juga mengatur posisi kepala baca atau tulis pada piringan disk. Yang terakhir ada koreksi kesalahan. Data yang ditransfer melalui magnetic disk rentan terhadap kesalahan akibat gangguan medan magnet atau kerusakan mekanis. Oleh karena itu, terdapat mekanisme koreksi kesalahan yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama proses transfer data. Selanjutnya ada kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data pada magnetic disk, terutama pada hard disk drive (HDD), dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecepatan rotasi disk, kepadatan data, teknologi koneksi seperti SATA atau USB, dan kondisi fisik perangkat. Secara umum, kecepatan transfer data magnetik berkisar antara 50-100 MB per detik untuk floppy disk, hingga 100-300 MB per detik untuk hard disk. Kecepatan transfer data magnetic disk juga dapat dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Misalnya, magnetic disk dengan teknologi perpendicular recording dapat mencapai kecepatan transfer data hingga 1000 MB per detik. Jadi di sini kita ngebaca anatomi memori, yaitu yang pertama platter. Platter adalah cakram tipis dan melingkar yang dilapisi dengan bahan magnetik. Ini adalah cakram daftar yang terbuat dari bahan non-magnetik seperti aluminium atau kaca, dilapisi dengan bahan magnetik seperti ferromagnetik. Data disimpan dalam bentuk medan magnet pada platters. Nah, yang kedua itu head. Head adalah perangkat yang membaca dan menulis data ke platter. Nah, yang ketiga itu spindle. Spindle adalah poros tempat platter berputar.
Nah, yang selanjutnya itu platter. Platter itu adalah terpasang di spindle yang berputar untuk memungkinkan kepala baca tulis mengakses berbagai bagian dari platter. Spindle dihubungkan dengan motor yang mengatur kecepatan rotasi platter. Nah, akuator. Akuator adalah perangkat yang menggerakkan head melintasi platter. Nah, yang selanjutnya itu controller. Controller itu adalah papan sirkuit yang mengontrol operasi disk drive. Nah, selanjutnya itu coating. Lapisan bahan magnetik yang diaplikasikan pada platter. Lapisan magnetik ini sangat tipis dan ditempatkan dengan presisi pada kedua sisi platter. Yang selanjutnya itu jenis I/O. Nah, sequential access atau akses sekuensial. Pada akses sekuensial, data dibaca atau ditulis berurutan satu demi satu dari awal hingga akhir. Proses ini mirip dengan membaca buku dari halaman pertama hingga terakhir. Saat membaca atau menulis data, disk harus melalui semua data di depannya terlebih dahulu. Ini adalah cara kerja yang umumnya digunakan untuk membaca konten yang terurut, tetapi mungkin tidak efisien jika data yang dicari berada di lokasi yang jauh dari posisi saat ini. Nah, random access, akses acak. Akses acak memungkinkan disk untuk langsung mengakses data pada lokasi yang diinginkan tanpa perlu membaca data sebelumnya atau sesudahnya. Disk dapat mengakses data di lokasi apapun secara langsung, seperti membuka buku pada halaman tertentu tanpa harus membacanya dari halaman awal. Ini lebih cepat dan lebih fleksibel daripada akses sekuensial, terutama untuk mengambil data yang tersebar di berbagai lokasi pada disk. Nah, pada dasarnya kecepatan akses acak lebih tinggi daripada sekuensial karena memungkinkan disk untuk langsung mengambil data pada lokasi yang diinginkan tanpa perlu melalui data lainnya terlebih dahulu. Namun, akses sekuensial masih berguna untuk membaca atau menulis data yang berurutan, seperti streaming video atau backup data yang diatur secara berurutan dalam file besar. Selanjutnya adalah cara kerja. Magnetic disk melibatkan interaksi antara medan magnet dan lapisan magnetik pada piringan. Ketika medan magnet diterapkan pada lapisan menjadi magnetik ke arah tertentu. Magnetisasi ini dapat digunakan untuk menyimpan data dengan mempresentasikan bit informasi sebagai kutub utara atau selatan. Pertama-tama, mengaplikasikan medan magnet. Head magnetic disk mengeluarkan magnet yang diterapkan pada lapisan magnetik pada platter. Medan magnet ini membuat lapisan menjadi magnetik ke arah tertentu. Selanjutnya, penulisan data. Ketika head magnetic disk berada di atas lapisan tidak magnetis, head menghasilkan medan magnet yang membuat lapisan menjadi magnetis ke arah tertentu. Magnetisasi ini mewakili bit informasi yang biasanya berupa 0 atau 1. Selanjutnya, pembacaan data. Ketika head magnetic disk berada di atas area lapisan magnetik, head mendeteksi medan magnet pada lapisan. Medan magnet ini mewakili bit informasi yang disimpan pada lapisan. Gambaran umumnya, magnetic disk ini ialah dengan mengaplikasikan medan magnet, di mana ketika penulisan data, head magnetic disk berada di area lapisan yang tidak magnetis, dan ketika melakukan pembacaan data, head magnetic disk berada di atas area lapisan magnetis. Kesimpulannya ialah magnetic disk merupakan salah satu media penyimpanan yang menggunakan lapisan magnetik untuk menyimpan data. Dalam penggunaannya, magnetic disk dapat digunakan untuk menyimpan data ukuran kecil ataupun besar. Contoh sederhananya ialah disket maupun cakram yang biasanya digunakan. Disket biasanya digunakan untuk menyimpan data berukuran kecil seperti dokumen, foto, ataupun program. Sedangkan cakram keras ialah jenis magnetic disk yang berukuran besar dan biasanya digunakan untuk menyimpan data berukuran besar seperti sistem operasi, aplikasi, dan file media. Data dapat diakses melalui input ataupun output paralel yang dapat diakses secara berurutan ataupun acak. Dalam mengakses data tersebut, kecepatan transfer data magnetic disk dipengaruhi oleh kecepatan rotasi platter, kecepatan head, dan ukuran sektor. Sekian dari kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.